Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kami berdua kembali memperbarui informasi Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi seputar kota Parepare akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita pertama, pemirsa. Untuk mengantisipasi bencana alam, Batalion B Pelopor Satbrimobda Sulawesi Selatan melaksanakan apel gelar kekuatan dan juga menyiagakan tim SAR yang siap siaga untuk melaksanakan pertolongan di lokasi bencana. Jelang musim penghujan dan mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu terjadi, Batalion B Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan menggelar apel gelar kekuatan dalam rangka antisipasi bencana alam di wilayah backup Batalion B Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan. Kegiatan apel gelar kekuatan ini dilaksanakan berdasarkan perintah melalui surat telegram dan Korbrimopolri untuk mengantisipasi kejadian bencana alam yang bersifat kontingensi yang dapat berdampak pada gangguan Kamtibmas. Untuk itu, di waktu yang bersamaan, Batalion B Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan juga mengisi waktu siaga dengan melakukan pengecekan dan perawatan terhadap peralatan-peralatan SAR dengan bertujuan peralatan ini selalu dalam kondisi siap digunakan. Selain itu, Batalion B Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan juga menyiagakan tim SAR yang siap sedia untuk melaksanakan pertolongan di lokasi bencana. Ya, baik ya, terkait dengan apel gelar kekuatan, yang mana dalam kekuatan itu termasuk personil, matril, ya, kendaraan yang terkait dengan antisipasi bencana alam khususnya wilayah backup Batalion B, di mana saat ini ya sudah menjelang musim hujan, ini wilayah Parepare dan sekitarnya ini kita antisipasi, ya, makanya kita apelkan semua peralatan yang ada terkait dengan kebencanaan, apakah itu perahu berigen, kendaraan, roda 2 maupun roda 4, maupun perlengkapan SAR ya terkait dengan kemanusiaan, kita pastikan bahasanya nanti kalau terjadi betul kita sudah siap. Makanya pagi ini kita adakan apel ya, gelar perlengkapan khususnya fungsi kebencanaan ini kita maksimalkan sehingga pada saat dibutuhkan kita sudah siap untuk operasional. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari keempat kemarin dalam rangka penegakan hukum disiplin protokol kesehatan di Kota Parepare, sudah ada ratusan pelanggar yang didapati oleh petugas. Denda sebesar Rp50.000 serta denda sanksi sosial berupa kerja bakti di jalan protokol juga diterapkan sebagai hukuman kepada para pelanggar yang tidak bisa membayar denda yang telah ditetapkan. Operasi gabungan dalam rangka penegakan hukum disiplin protokol kesehatan yang digelar oleh pemerintah Kota Parepare, masih banyak warga yang tidak menggunakan masker secara benar. Hal ini terlihat dengan banyaknya warga yang terjaring, mulai dari tidak menggunakan masker secara benar hingga tidak menggunakan masker sama sekali. Dari operasi tersebut, banyak warga yang protes dengan operasi ini dengan alasan lupa membawa masker atau sedang berada di dalam mobil pribadinya. Hingga hari keempat kemarin dalam rangka penegakan hukum disiplin protokol kesehatan, setidaknya sudah ada ratusan pelanggar yang didapat oleh petugas. Maka denda sebesar Rp50.000 serta denda sanksi sosial berupa kerja bakti di jalan protokol juga diterapkan sebagai hukuman kepada para pelanggar karena tidak bisa membayar denda yang telah ditetapkan. Jadi pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 ini kita laksanakan ini hari keempat dengan jumlah pelanggar sampai hari kemarin itu 186 orang yang terjaring. Dengan jumlah biaya kemarin hasil laporan dari Badan Keuangan Daerah itu sebesar 9.600.000. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Lurah Lapade bersama dengan tim turun langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat pengguna jalan yang telah disiplin menggunakan masker. Ucapan terima kasih ini sebagai bentuk apresiasi karena telah mendukung Perwali nomor 31 tahun 2020.
Pemerintah Kelurahan Lapade kembali turun secara mobile melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penerapan Perwali nomor 31 tahun 2020. Kegiatan mobile ini dilaksanakan di dua tempat, yakni di Jalan Bukit Madani Tegal dan perempatan lampu merah Jalan Jenderal Sudirman pada Selasa 29 September 2020. Berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, sejak penegakan hukum Perwali nomor 31 diterapkan, di mana setiap warga atau pengendara yang melanggar protokol kesehatan, utamanya yang tidak menggunakan masker, akan dikenakan sanksi. Kegiatan kali ini, Lurah Lapade bersama tim terdiri dari staf kelurahan, Babinsa dan Babin Kamtipmas, LPMK, serta RT RW justru menghampiri satu persatu pengendara yang berhenti di jalan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Menurut Lurah Lapade Haja Sri Meriani, ucapan terima kasih ini sengaja disampaikan kepada masyarakat, utamanya pengguna jalan yang mulai disiplin menggunakan masker, sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Parepare karena telah menaati Perwali nomor 31. Ini bentuk apresiasi kami, di mana kami memberikan support atau ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan masker. Dalam penerapan Perwali 31 2020, ini betul-betul kita melihat kesadaran masyarakat. Kita sengaja mengambil posisi di RW 10, di mana RW ini berbatasan juga dengan Kelurahan Lompoe. Seperti itu. Lurah Lapade juga menyampaikan bahwa sesuai hasil pemantauan yang dilakukan tim gugus tugas pemerintah Kota Parepare beberapa hari yang lalu, bahwa masyarakat Parepare saat ini 90% sudah mulai sadar menggunakan masker. Hal inilah yang mendorong pemerintah kota untuk menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi karena telah mendukung Perwali nomor 31. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memilih ketua serta anggota PCIB Kota Parepare yang baru untuk masa periode 2018 hingga 2023, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Parepare melaksanakan musyawarah cabang Muscap yang ke-7 di Hotel Kenari pada Selasa 29 September 2020. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Parepare melaksanakan musyawarah cabang atau Muscap yang ke-7 di Hotel Kenari pada Selasa 29 September 2020. Muscap yang bertema Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal Neonatal melalui Germas dan Pelayanan Berkualitas ini dibuka PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Haja Halwatiah mewakili Wali Kota yang dihadiri Sekretaris Pengurus Daerah IBI Provinsi Sulawesi Selatan Hayati Anwar, Ketua PCIB Kota Parepare periode sebelumnya Haja Siti Aminah, serta para anggota PCIB Kota Parepare. Muscap ke-7 ini dilaksanakan dalam rangka memilih ketua serta anggota PCIB Kota Parepare yang baru untuk masa periode 2018-2023. Ada 6 kandidat untuk calon ketua PCIB Kota Parepare periode 2018-2023, yakni Harima, Gasna, Agustina, Dewi Sartika, Kurnia Basra, dan Cece Armuli. PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Haja Halwatiah saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare berharap melalui Muscap ini terpilih kader terbaik pengurus cabang IBI Kota Parepare 5 tahun ke depan yang bisa meningkatkan kualitas bidan dalam menjalankan profesinya. Musyawarah cabang ini, IBI dapat memilih kader terbaik, memiliki kapasitas, kecakapan, dan kompetensi terbaik dalam membawa organisasi IBI menjadi organisasi yang berkualitas dan profesional. Olehnya itu, bidan terus meningkatkan eksistensi IBI melalui konsolidasi dan organisasi. Kemudian turut memantapkan IBI sebagai organisasi profesi yang handal, serta meningkatkan kualitas anggota IBI dan ikut mendukung program pemerintah Kota Parepare di bidang kesehatan. Semoga dengan peningkatan kualitas kerja, IBI dapat membantu pemerintah daerah dalam mencegah dan menurunkan angka stunting 23,3% di tahun 2018 menjadi 14% di tahun 2024. Itu yang kita harapkan. Menurunkan angka kematian ibu 147 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2019. Dan angka kematian bayi 8 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2019 itu sebagai indikator pokok dalam meraih penghargaan kota sehat.
Usai dibuka secara resmi oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan, acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng sebagai rangkaian memperingati HUT IBI yang ke-69 tahun 2020. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19, DPD 2 Partai Golkar melaksanakan rapid test massal. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. DPD 2 Partai Golkar Kota Parepare melaksanakan rapid test massal di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, salah satunya di Kecamatan Baju Kiki yang dipusatkan di Baruga Peduli Lemoe. Kaharudin Kadir menjelaskan, tujuan dari kegiatan sosial ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, melalui rapid test massal kali ini, masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain rapid test massal, pada kesempatan yang sama masyarakat juga diedukasi agar tertib melaksanakan protokol kesehatan. Acara rapid test massal ini kita lakukan di 4 kecamatan, Kecamatan Baju Kiki, Baju Kiki Barat, Ujung, dan Soreang. Tapi kita 600 orang pada hari ini. Jadi jumlah 600 orang ini sangatlah berarti bagi pemerintah daerah dan bagi Golkar. Ini dalam rangka mengidentifikasi masyarakat kita yang ada di 4 kecamatan supaya kita bisa tahu. Jangan-jangan di tengah masyarakat kita ada yang reaktif. Dan tadi memang kita temukan di Kecamatan Ujung itu ada 2 reaktif, di Kecamatan Soreang ada 3 reaktif. Dan reaktif ini selanjutnya dilakukan tindakan. Tadi sudah diminta di dokter itu bawa ke rumah sakit untuk dilakukan swab. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Dan saya Adrianti Sulaiman, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.